Apa gunaan itu Allah? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia hati kata Allah tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Tidak dipergunakan memahami tanda kekuasaan Allah. Pak, kata apa? Mengerti Pak? Lanjut. Dia nampak di luar, dia nampak. Ya, nyo diagiati tapi tidak dipagonon oleh elok dok. Siap-siap balambin masuk neraka. Balambin dok. Jatuh jatuh. Nah, gitu. Kenapa? Semasa hidup di dunia, lah dia oleh Allah titipan. Jadi sahabatnya dalam kajian ilmu tauhid, ilmu tasawuf, awak itu bukan hak milih, tapi hak pakai. Hati awak itu hanya hak pakai. Ada 52 tahun, ada 62 tahun, ada 45 tahun. Mau tak mau kembalikan yang kepada yang punya. Akhirnya dititipkan dia awak. Apa gunanya oleh Allah? Yang tak bisa, tak mau mempergunakannya, maka kata Allah balasannya sudah disiapkan oleh Allah jahannam. Jadi orang yang tidak mempergunakan hatinya dengan sebaik-baiknya untuk taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah, maka manusia-manusia itu adalah manusia yang sangat-sangat durhaka sekali. Hanya hati-hati kita. Kita hanya hak pakai, bukan hak milik. Nah, itu tauhid itu, tasawuf. Jadi apa saja yang dititipkan oleh Allah, pergunakan baik-baik. Al-Quran surah Al-A'raf surah yang ke-7 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat 179. Kalau kajian hati kok itu ada kajian khususnya no? Dalam rangka itu ilmu tauhid, itu seluruh sentral itu di dalam qalbu. Inna fil jasadu kullu mudghah
100 hati ya Pak? Tidak. Nah, itu kajian tauhid itu tasawuf. Kalau kita di Masjid Al-Sunnah Kapal Koto itu setiap Kamis malam di situ pemain tunggal satu-satunya tiup kami di situ ngaji tauhid tasawuf. Itu dikupas itu. Boleh, boleh. Ada yang tidak boleh, ada yang boleh. Allah di atas itu Allah. Allah punya zat, Allah punya sifat, Allah punya asma, Allah punya af'al. Ayat yang boleh dan dikaji itu Allah punya zat, azat itu tidak boleh. Asma boleh. Oh, Bapak Ibu udah hafal, anak-anak hafal Asmaul Husna. Berapa banyak? 99 itu nan jali situ. Hafal saya 99 tahun ini itu. Dia sebenarnya itu Allah punya sifat. Nah, dalam kajian ilmu tauhid kalau sifat 20 namanya. Soalnya ada sifat 20 itu. Aqaidul khams, akidah 50. 50 itu dibagi untuk Allah, untuk Rasul. Untuk Allah itu ada pula 41, Rasul itu 9. Sampai 1 itu 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Nah gitu. Nah, itu sudah selesai bukan tuh 25 menit. Panjang cerita itu. Di sana udah hampir 3 tahun membahas itu. Bapak Ibu, kenapa? Tauhid tidak bisa dimainkan. Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah, lebih kurang 3 balik tahun di Makkah itu memerhatikan tauhid itu. La ilaha illallah, Allah ahad, la ilaha illallah. 3 balik tahun baru hijrah ke Madinah. Kita kembali. Jadi penyebab manusia masuk neraka salah satu kata Allah adalah lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di beruntung Allah ayat dia wa gunana la ilah. Memilah jemaah milia, menimbang dan pergunakan seluruhnya dalam rangka kita adalah taqarrub ilallah. Karyawan aku mik raja atau memang seorang karyawan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Mengkau kali disampaikan supaya dalam itu ilmu. Karena itu dia tahu kode nyaman dalam masjid rumah. Nah, gitu. Jadi resikonya masjid rancak itu memang kalau gue. Tonton TV itu, tutup lampu jam tuh mencilala gue. Tapi kalau mencari Al-Quran, mencari pengajian, alhamdulillah jemaah di sini hebat-hebat. Hadirin kaum muslimin, jadi hati-hati kalbu yang dititipkan oleh Allah, diagi kesempurnaan oleh Allah, maka kita syukuri. Dengan apa? Dengan jalan untuk selalu memahami ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah, menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah. Karena seluruh anggota tubuh awak itu akan diminta pertanggungjawaban. Awak tadi jual kemari
contoh. Ini amal karajo dibagi dua Pak. Sakari nan dibawa ko amal soleh karajo nan elo sakari nan kate ko itu amilus sayyi'ah. Amal atau karajo nan buruk. Ada karajo nan buruk lain. Ada karajo nan buruk itu yang mungkin masalah nantinya. Tasandu kira gue panjang prosesnya. Nah, ini oleh sebab itu siapa yang ingin ketemu dengan Allah, lancar urusannya, bagus nanti dia di hadapan Allah, maka dia harus beramal soleh. Kuncinya. Amal soleh itu tentu satu-satunya tempat hanya di dunia ini. Hanya satu-satunya di dunia ini ya terserahlah kampenya, tapi di dunia konon kabarnya orang yang lama nikah tuh dia nggak bisa sampai sedekah lada. Lihat orang itu hitam sampai sholat tahajud kemana? Lihat kok malam Ustaz. Betul. Lihat dari ayat dingin tuh sampai sholat duha kemana? Nggak ada. Kalau ingin sholat, ya sholat duit. Sholat duit. Kapan kita meninggal, kita tidak tahu. Luqman 31-34 jawabannya. Wa ma tadri nafsun bi ayyin ardin tamut. Kapan, di mana, sedang mengapa, umur berapa kamu akan wafat, meninggal, itu adalah rahasia Allah, bukan urusanmu kata Allah. Nah, jadi sebab itu mumbang jatuh, kalau boh jatuh. Nah, gini kok di Indonesia gini kok sedang berduka. Ulama kita menghadap kepada Allah kemarin, Syekh Ali Jaber. Beliau bercita-cita, berkeinginan ingin menjadikan Indonesia ini hafiz Quran. Itu sudah beliau ikrarkan itu. Tapi Allah lain strategi. Tapi ingat, dengan banyaknya ulama yang wafat, ulama yang meninggal, pertanda akhir zaman kiamat akan datang. Kata Rasul, inna min asratis sa'a, tanda-tanda hari kiamat ayyuhal ilmu. Satu, yafa, ilmu itu ditarik, diangkat oleh Allah. Baca lonya, satu, dengan semakin banyaknya ulama yang wafat, maka semakin banyak ilmu ditarik oleh Allah. Agama itu tidak akan hilang, tidak akan habis, berpindah bisa. Di Padang di Indonesia agama ini bisa hilang, pindah ke negara lain. Kalau di Indonesia di Padang tidak ada orang yang nambuh menjalankan agama itu loh, menjalankan agama itu loh. Agama tidak perlu dinyolo. Nah, kalau seperti prinsip hidup, maka agama itu akan pindah. Kemana? Di mana manusia itu mengamalkan? Makanya banyak orang ini kok nyeleneh, oh agama itu candu. Agama tidak perlu dibawa kemana-mana. Nah, itu pendapat-pendapat yang salah sekolahnya itu. Agar manusia itu tahu agama itu penting. Ini kan lain di YouTube ini. Penting agama itu. Dalam sholat awak baca tarawih, inna sholati, sesungguhnya sholatku,
Hadirin kaum muslimin, oleh sebab itu mari bagaimana kita tetap istiqomah mengamalkan ajaran-ajaran dinul Islam, ajaran-ajaran agama dalam rangka kita dalam mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kesalahnya Bapak Ibu. Makanya kita diberikan kebebasan oleh Allah, tapi bebas itu terikat. Mohon jangan dipotong nanti video saya. Kita dibebaskan oleh Allah, diberikan kebebasan, tapi terikat. Itu tauhid itu. Bebas itu silakan hidup. Terikat itu dengan aturan Allah. Itu agama. Jadi sebab itu penting agama itu, sangat penting. Jangan dilepaskan agama dari kehidupan. Kalau lapeh agama, oh agama hanya sholat, agama hanya Ramadan, agama hanya zakat, agama hanya puasa, haji, umrah, kapasa dan para lugu agama, makanya curang di bahasa itu, wailul lil mutaffifin. Padahal mengalih itu Rasulullah adalah orang mengalih. Wa ahallallahul bai'ah. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Dirancang dalam Islam itu, ya yang tak boleh itu curang. Jadi penting, agama itu penting, menyelamatkan manusia, mengingatkan taruh awalnya manusia kok sering bersifat lupa hilang. Makanya dinginan subuh dinginan, zuhur dinginan lo, asar dinginan lo, maghrib tadi dinginan lo, salat tarawih sholat isya dinginan lo, lain mau akan tu dinginan sehari semalam baik dah lo. Apa lagi kalau dah dinginan? Kau tambah kacau. Dulu dilarang ke rumah saji, ini datang ke rumah saji baik, ramaikan majelis taklim, ramaikan masjid. MUI sudah menyampaikan pendapat himbauan. Kita sudah muzakarah dengan MUI kemarin. Tanggal 30 Desember, MUI sudah menyampaikan soft dirapatkan kembali. Tidak perlu jalan-jalan kok. Tadi yang mau dikatain Sulaiman, sampaikan materi itu. Akhirnya rapat soft. Dan besok beliau jalan-jalan. Kadang aneh loh guys, sholat jalan-jalan, selfie itu udah kayak daki. Kan aneh bin ajaib tuh. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Jadi cerdas kita lagi. Oh, jaga kesehatan penting. Jadi kita tetap menjaga standar kesehatan. Bahkan Islam jauh lebih hebat tentang masalah kesehatan itu. Bukan hanya mencuci tangan Bapak Ibu. Pak Lek kenapa? Bukan hanya mencuci tangan sampai kamari. Dah, dalam Islam itu lebih hebat masalah kesehatan. Idza kuntum ila shalah, kenapa? Fagsilu wujuhakum. Apabila engkau hendak salat, maka basuh wajahmu. Wajah malu. Mulai dari tubuh Arabui sampai ke tubuh Arabui di bawah. Wah, kok jadi kok Arabui nama lawat. Bagaimana ada bui? Basah. Mulai dari sikoa, apa namanya bu? Talingo. Talingo. Oh, talingo bu. Bu. Oh, daun talingo. Pertama, perintah salah. Nah, pokok dari sikoa sampai kembali basah. Tidak sekali do, 3 kali. Idza kuntum ila shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh kedua tanganmu sampai matosiku. Wah. Lewarilah, mohon maaf. Lewarilah. Bukan hanya sini. Sampai sini. Boleh sampai ke dia ada sunnah itu. Kadang-kadang begitu Islam. Amsahu bi ru'usikum, sapu kepalamu. Kapalo, ndak rambui lo. Rambui di rata di kepala. Pokoknya begitu. Rambut tak sapu kepala lo.
lewat tadi SKJ. Tahu SKJ itu sasa kajamban. Lah sudah SKJ itu bawali wudu dulu. Maka muncullah jadidul wudu namanya, perbaharui selalu wudu. Biasanya kalau saya membawa kepada ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Syekh Abdul Qadir Jailani memahami ayat itu kalau ada wudu batal, wudu boleh, batal wudu boleh, batal wudu boleh. Nah yang wudu dulu nyampang ditakdirkan Allah, meninggal awak di situ, menghembuskan nafas yang terakhir, kita dalam keadaan wudu suci, tohar, dinaungi malaikat, hebat itu. Dan kita akan terkontrol. Ibu-ibu memasak, wudu dulu. Ibu hidangkan makanan ke anak, ke cucu, ke suami, masya Allah, suci bu. Biasakan dulu. Makanya kita kalau di kampus di sekolah di mana tuh izin pak, tanya dulu, kapan SKJ pak, wudu boleh ya? Kalau dia tak wudu, suruh lagi, sana wudu. Kau wudu pak, kajamban itu najis atau enggak? Najis tak bu? Najis kan? Masa najis dibawa ke dalam masjid? Masa najis dibawa ke dalam kampus? Sana. Ini caranya. Bahkan anak-anak gadis-gadis perempuan yang keadaan halangan sekalipun tetap kita anjurkan wudu. Menjaga kebersihan namanya itu. Dalami ilmu tauhid. Kalau sholat berjamaah ini berapa derajat kelipatannya bu? Berapa? 27 ya. Kalau sholat subuh di sini berjamaah 27 kali sholat subuh di rumah. Kalau ingin kadang masjid, baiklah ke Masjid Nabawi. Itu gitu. Terus, iya, kadang kalau di Mekah lebih kadang Allah 100.000 sekali 100.000 sih gua sekali gitu. Contohnya. Bagaimana kalau sholat jamaah saja 27? Kalau wudu di atas wudu, contohnya wudu di atas wudu. Kamu tadi barangkali dari Bali. Bali dia. Dari Bali dia. Bawa wudu dulu sampai di sini. Wudu tadi masih sah, boleh dibawa sholat. Tapi wudu boleh. Itu wudu di atas wudu namanya itu. Wudu di atas wudu itu kelipatan pahalanya 50 derajat. Mukhtasar Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali babul wudu. Penting amalia itu. Dalam rangka apa? Dia liqa Rabbih, ketemu dengan Allah. Ada pertanyaan boleh? Uji itu. Jadi kalau ada pertanyaan boleh, tunjuk aja tidak apa-apa. Jadi yang pertama yang menyebabkan manusia itu masuk ke dalam nerakanya Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia hati dititipkan hati oleh Allah, tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk memahami tanda-tanda kekuasaan Allah, memahami agama Allah, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati kita. Yang kedua yaitunya penyebab manusia itu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh Allah, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka itu dikasih oleh Allah dua mata, tetapi tidak dipergunakan untuk mencari elo-elo tanda-tanda kekuasaan Allah. Awak dia mata di Allah, alhamdulillah sempurna. Kalau mau tidak sempurna doa, atau maju kalau tidak ya doa. Lah mulai dah cici, lah kabur. Tetapi begitulah Allah kuasa untuk itu. Berarti tanda-tandaku sudah ada padamu. Makanya salah satu obat itu tak boleh dicabui. Gitu. Boleh dicabui obat itu. Salah satunya itu tanda-tanda kekuasaan Allah sudah ada padamu. Kata Allah. Nah, dia dua mata dan dibangun oleh elok. Gunakan hanya untuk maksiat, mungkarat, mudarat. Ingat hati-hati. Tadi lagu nyanyi tadi, mata
khusus nanti pembahasannya. Jadi hatimu kullu, ada kullu di sana, kullu kulli, tio kasado Allah nyo Tuhan, mato tadi mo hati tadi itu, karena anhu mas'ula akan disual, soal itu akan ditanya, tali awak akan ditanya, mata kita akan ditanya, hati kita ini juga akan ditanya oleh Allah. Tidak bisa membela karena Allah kebaik. Lalu dititipkan oleh Allah. Nah, kini tinggal Allah mensyukurinya saja lagi dengan mempergunakan sebaik-baiknya. Kalau dicari sih kan kalau matori tapi itu ada gede-gede itu. Kalau Allah kini gue matori apa? Tapi itu Pak. Ilmu hijau atau di rumah. Bola itu jadi hijau atau hampir kata nama ya. Memang meninggal orang tahu, tapi yang jelas bahwa semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Makanya sepanjang dalam perjalanan itu nanti itu akan dipertanyakan oleh Allah. Pakai awak kemari, pakai talaku apa, makanan apa, peci apa, pakai sandal apa, semua akan menjadi saksi di hadapan Allah. Makanya kalau ada talaku banyak dalam almari, jadi tumpuk atau dipakai untuk ibadah. Iko bagi bumbu aja. Nanti akan bermasalah, nanti dia ampun pernah dipakai itu. Aswad contoh. Alam meninggal baru awal lagi nyoke jadwal tu, patang dia beli baru mah. Ribu Pak. Dan dong itu dong. Nah, jadi oleh sebab itu, yang penting itu untuk ibadah. Seluruh yang kita lakukan itu kalau li'ila kalimatillah itu adalah ibadah. Makanya dalam Islam itu tiap-tiap sesuatu itu bismillah. Begitu. Jadi dikasih oleh Allah dua mata, pergunakanlah mata kita itu untuk selalu melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, membaca ayat-ayat Allah, bahkan selalu untuk melihat jalan-jalan untuk menuju Allah ridho atau tidak. Kok kata tangan cari dulu ini baik atau tidak, jangan main sapu sesudahnya. Hati-hati, mulai kalau bapak-bapak para pejabat, sepatu basah, sepatu basah ini dalam basah itu pasti berendam. Kalau hati-hati, kalau tidak berendam di dunia di akhirat. Bersyukurlah awak yang celaka aku tidak bisa korupsi loh. Kalau jadi pejabat itu hati-hati, jadi pegawai hati-hati, jangan sampai zalim. Karena nanti semua akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah, termasuk kepada makhluk serendah apapun tidak boleh kita zalim. Makanya semua akan dipertanggungjawabkan. Kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyyatihi. Masing-masing kita ini adalah penanggung jawab. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Jadi yang kedua adalah penyebab manusia itu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka dikasih dua mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dengan cara yang lebih baik, yang Allah ridho atau tidak. Yang ketiga adalah kata Allah, walahum adanun la yasma'una biha. Dia dua talingo. Talingo bunuh untuk aku, untuk mandangan. Ingat pak, talingo untuk mandangan. Dulu di zaman Rasul ada seorang datang kepada Rasul pakai tungke, mantu ada menampak apa itu, dia buta. Tanya ya Rasulullah, aku tidak menampak dong. Jadi aku harus juga sholat ke rumah sensi berjamaah. Kecil Rasul lain kadangnya sorwazan, lain datang. Maka aku juga mantu telingo, Walaupun aku
sholat subuh niang saya. Dia kawal dia dilakukan. Go, mereka ibu boleh enggak? Kalau seandainya ditakdirkan Allah, mana tahu, mana tahu lah. Seandainya jam 3 atau jam 2 malam rumah awak terbakar, api ladang, anak cucu sedang lalu, bapak dia lalu atau penjagoan? Penjagoan bapak dia lalu, penjagoan kan? Dan namun dia goba, diangkat. Ini api di dunia tujuan apa? Menyelamatkan anak cucu. Sudahkah kita menyelamatkan anak cucu awak dari jeratan api neraka? Tuh boleh awak lihat. Jadi ajak anak-anak cucu awak sholat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin di masa Jabarado dan matanya, ajak anak-anak cucu awak sholat. Kalau suami rajin ke rumah saji, ajak istri awak. Kalau istri rajin ke suami, ajak anak. Selamanya, kalau memang betul-betul awak sayang kepada anak. Kalau tidak, berarti kita membiarkan dia bergelimang masuk ke dalam neraka. Dilo itu nanti di akhirat. Kalau kini kau yang dulu. Nah, jadi selamanya caranya adalah ajak dia ibadah. Ada katanya Bu boleh. Kalau pisang lagi keluar aku, panjang mana apa? Oh tahu ibadah boleh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ada 3 penyebab manusia itu berada masuk ke dalam nerakanya Allah. Itu diserahkan kepada manusia itu sendiri. Kalau tidak selamanya, kalau tidak diselamanya pasti, karena tempat hanya 2. Kalau tidak masuk neraka, masuk surga. Kalau tidak surga, neraka. Nah, gitu. Makanya kita selalu bermohon kepada Allah, hidup yang sebentar dan sesaat ini kita memakan dengan cara yang lebih baik agar Allah memberikan juga yang terbaik kepada kita bersama. Baik, demikian saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Landasannya tadi Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 179. Jadi penutupnya sebenarnya dijelaskan oleh Allah, walau ulaika kal an'am, itu penutupnya itu. Mereka itu kata Allah tidak mempunyai hati, tidak mempunyai telinga, tidak mempunyai mata. Mereka itu ulaika kal an'am, sama dengan binatang tarana. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf, ini bahasa Al-Quran. Saya tidak bisa merubah ini. Mereka itu sama dengan binatang ternak. Contoh binatang ternak macam-macam, ada selfie, ada camping, nado jawi,